Selamat datang kembali dalam tutorial penggunaan e-learning Dwi Smart. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat soal ujian ataupun kuis, baik itu soal UAS, UTS, yang biasanya diberikan di pertengahan semester ataupun akhir semester. Nah, jadi kita anggap pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah berisi materi dan juga tugas-tugas. Kita ke pertemuan 8, tapi sebelum itu jangan lupa Bapak Ibu untuk mengaktifkan mode ubah ini. Ini posisinya sudah aktif, jadi kita ke pertemuan 8. Kita tambahkan aktivitas. Di pertemuan 8 kita pilih aktivitas kuis. Kuis bisa untuk soal ujian juga. Kita berikan nama, misalnya akan melaksanakan UTS ya. UTS, kemudian deskripsi bisa diisi misalnya silakan dikerjakan dengan baik. Jawaban dikirim paling lambat tanggal. Nah, di sini silakan Bapak Ibu mengisinya, jadi sesuai dengan tanggal yang diinginkan, ataupun deskripsi lain tentang petunjuk pengerjaan dan sebagainya bisa diisi di kolom deskripsi ini. Jangan lupa mencentang tampilkan deskripsi halaman kursus. Kemudian waktu pengerjaan, nah ini bisa disetting diaktifkan kapan kuis dimulai atau ujian dimulai. Misalnya 4 Februari hari ini, jadi diakhiri kapan. Jadi kalau memang daring diberikan waktu, misalnya diaktifkan dulu 3 hari, 2 hari, jadi tergantung Bapak Ibu. Misalnya 1 hari atau 2 hari. 2 hari misalnya sampai jam berapa terakhir, misalnya sampai jam 23.59 itu misalnya. Jadi mahasiswa bisa menjawab sampai 6 Februari pukul 23.59. Kemudian waktu pengerjaan. Jadi ketika mahasiswa itu masuk, login, mengerjakan, apakah dibatasi waktunya atau bebas? Kalau memang bebas, silakan dinonaktifkan. Tapi misalnya diberikan waktu berapa, 90 menit gitu untuk menjawab soal, silakan diisi. Jadi ketika waktu berakhir, otomatis soal yang telah dikerjakan akan terkirim atau bagaimana. Jadi tergantung nanti pilihan Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya waktu pengerjaan 90 menit diaktifkan. Kemudian untuk nilai, ini ingat dipilih kategorinya. Kalau belum ada kategori, nanti bisa disetting belakangan. Misalnya ini UTS. Nilai untuk lulus, ya ini tergantung Bapak Ibu mau diisi, dikosongkan juga boleh karena tidak wajib. Upaya pengerjaan yang diizinkan, berapa kali boleh mengedit. Misalnya ini tidak boleh mengedit karena ujian, ya udah 1 kali saja. Jadi 1 kali dikerjakan, begitu dikirim selesai. Kemudian yang perlu diisi lainnya adalah ini tata letak. Jadi apakah setiap pertanyaan satu layar itu 1 pertanyaan atau 1 layar 2 pertanyaan? Biasanya kalau perkuliahan soal esai ya 1 layar 1 pertanyaan. Jadi tiap pertanyaan, jadi tidak perlu dirubah. Kemudian yang lain adalah ini tidak perlu, kemudian penyelesaian aktivitas tidak perlu ya. Cukup seperti itu, jadi disimpan dan kembali ke kursus. Nah, disimpan dan kembali ke kursus. Ini sudah muncul UTS. Sekarang tinggal Bapak Ibu memberikan soalnya atau mengisi soalnya. Misalnya ini kita klik. Jadi di sini soalnya belum diisi ya. Jadi edit quiz, belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Jadi Bapak Ibu klik edit quiz untuk menambahkan pertanyaan. Nah, ada nilai maksimum. Misalnya nilai maksimum adalah 100. Jadi kita isi 100. Ini disimpan. Kemudian ada pilih kocok soal. Jadi soal diacak. Jadi tiap mahasiswa soalnya bisa diacak, bisa tidak. Jadi tergantung Bapak Ibu. Kalau ingin mengacak silakan, kalau ingin diurutkan juga silakan. Kemudian ditambahkan sebuah
pertanyaan baru. Jadi kalau sudah ada soal dari bank soal boleh, sebuah pernyataan acak juga boleh, tapi ini yang biasa kita gunakan adalah membuat pertanyaan baru. Nah, jenis pertanyaannya apa? Esai, pilihan ganda. Jadi biasanya kalau mahasiswa esai. Esai ya Bapak Ibu, biasanya kalau tingkat SD, SMP, SMA baru ada pilihan ganda. Jadi esai tambahkan. Apakah bisa dicampur antara esai dan pilihan ganda? Bisa Bapak Ibu, nanti soal nomor berikutnya ya misalnya kalau mau pilihan ganda ya diisi, cuman pembobotannya nanti diatur. Tambahkan soal esai. Nah, ini ada bagaimana pilihannya. Pakai saja setelan bawaan ya, setelan bawaan. Nggak perlu dirubah. Nama soalnya misalnya 1 gitu ya. 1, soal nomor 1. Teks soalnya. Teks soal mungkin kita bisa lihat contoh soal. Contoh soal UTS misalnya. Kita ambil dari file yang Bapak Ibu miliki. Misalnya dari Word terkait tentang mata kuliah tersebut. Nah, ini misalnya soal UTS dari manajemen pendidikan. Jadi tinggal di copy paste di e-learning. Misalnya, sebagai seorang calon guru, menurut saudara apa pentingnya mempelajari manajemen pendidikan? Nah, ini bisa di copy, di paste. Kemudian poin bawaan. Nah, ini poin berapa akan diberikan poin untuk soal ini. Misalnya 20 ya, sesuai soal yang saya buat 20. Kemudian umpan balik bisa diisi, bisa tidak. Jadi ini untuk memberikan clue kepada mahasiswa, ID dikosongkan saja, opsi respon, format respon. Jadi gunakan editor HTML, jadi dibiarkan saja. Jadi mahasiswa nanti akan mengetik jawaban langsung tanpa mengupload file. Kemudian teks yang dibutuhkan ini dibiarkan saja. Untuk kotak inputnya dalam artian berapa baris mahasiswa bisa menjawab. Ini silakan Bapak Ibu atur, kalau dirasa jawabannya banyak ya ditambahkan misalnya 25 baris. Batas kata maksimum tidak perlu diisi, batas kata minimum maksimum kosongkan saja. Izinkan lampiran, jadi melampirkan file, jadi tidak perlu melampirkan file. Kemudian template respon, nah template jawaban ini tidak perlu. Kalau diisi juga boleh, jadi jawaban yang diinginkan seperti apa dibuatkan templatenya. Informasi penilaian, nah ini bisa diisi jika benar poin saudara mendapatkan poin atau skor 20 itu misalkan. Nah, kemudian simpan perubahan dan lanjutkan penyuntingan. Oke, ini sudah. Nah, simpan perubahan langsung ya, simpan perubahan langsung. Nah, di sini akan terlihat soal pertama yang Bapak Ibu buat. Nah, diteruskan juga selanjutnya soal berikutnya, tambah lagi soal baru. Misalnya ya cukup 2 soal lah untuk contoh ini. Buat pertanyaan baru kita pilih esai. Esai kembali untuk pertanyaan nomor 2. Soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Kemudian ya saya anggap ini ya. Itu soal ini supaya tidak terlalu panjang. Nanti Bapak Ibu bisa mengelaborasi kembali soalnya ada berapa, itu tergantung pilihan Bapak Ibu. Dalam tutorial ini saya buatkan 2 soal saja. Nah, ini soalnya poinnya misalnya biar jadi 180 ya, langsung saja. Kalau misalnya 5 soal ya dibagi menurut tingkat kesulitan soal. Ini saya anggap supaya langsung mau ke poin total 100. Jadi tadi 20, sekarang 80. Tetap kotak inputnya kalau misalnya panjang bisa ditambah sampai 40 baris ya. Nah, setelah itu
informasi penilaian boleh dikosongkan. Nah, ini bisa diisi juga, tadi sudah diisi. Skor maksimal jawaban benar. Jawaban benar adalah jawaban benar 100. 80 ya, bukan 100, 80. Kemudian simpan perubahan. Nah, di sini totalnya sudah, nilai total sudah 100. Jadi silakan disimpan. Simpan. Nah, sudah ada 2 soal, sudah tersimpan. Kemudian Bapak Ibu bisa untuk melihat soal UTS-nya. Jadi kita ke pertemuan 8. Nah, di sini sudah muncul UTS. Nah, misalkan ini sudah akses mahasiswa. Jadi kita login sebagai mahasiswa. Kerjakan kuis sekarang. Jadi mahasiswa akan melihat bahwa kuis atau ujian ini sudah siap. Kita klik. Nah, di sini sudah ada soal. Belum dijawab. Satu soal, tandai pertanyaan. Nah, di sini mahasiswa menjawab misalnya. Nah, ini sudah dijawab. Kemudian halaman selanjutnya untuk soal nomor 2. Ini soal nomor 1 sudah dijawab. Kemudian halaman selanjutnya soal nomor 2. Nah, jadi kalau sudah terjawab akan muncul di navigasi kuis tanda abu-abu atau hitam ini di nomor yang sudah dijawab. Ini juga jawaban nomor 2, dimisalkan sudah dijawab. Kemudian selesaikan kuis. Kalau sudah yakin, mahasiswa akan selesaikan kuis. Tapi jika belum, mahasiswa bisa kembali ya, bisa kembali. Nah, ini jawaban nomor 1 mau diedit, boleh kalau masih ada waktu. Ini waktunya 90 menit. Soal nomor 2, ini skornya 80. Nah, kemudian selesai. Jadi setelah menjawab, selesaikan kuis. Nah, jawaban disimpan. Nah, jika mahasiswa sudah yakin atau sudah tidak akan merubah jawaban lagi, mahasiswa bisa nanti mengirimkan melalui kumpulkan semua dan selesai. Tapi ketika masih ada jawaban yang ingin diperbaiki, mahasiswa bisa mengklik kembali ke usaha. Nah, jadi bisa mengedit kembali sampai benar-benar yakin dan waktu selesai. Nah, kembali selesaikan kuis, kita anggap sudah yakin dengan jawabannya, kemudian kumpul semua dan selesai. Kumpulkan semua dan selesai. Nah, ini berarti mahasiswa telah selesai menjawab dan menunggu penilaian dari dosen. Nah, selesaikan ulasan. Nah, ini jadi sudah terkumpul tanggal berapa akan terlihat di dosen dan mahasiswa. Nah, review ini adalah untuk melihat yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan. Nah, jadi tidak bisa diperbaiki kembali karena sudah disimpan. Nah, itu dia. Jadi nanti dari sisi dosen akan menilai. Nah, khusus untuk penilaian nanti akan ada tutorial tersendiri. Nah, demikian tutorial untuk membuat soal UTS, UAS ya. Jadi sama caranya untuk UAS dan kuis juga sama. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai bertemu kembali dalam tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.